Tausiah, kita akan berzikir terlebih dahulu, berzikir bersama-sama ya. Oke, nggak nyampe ya situ ya? Dari situ. Belum dikerasin. Belum. Berzikir bersama. Iya. Baterainya udah Iya, belum nih. Lagi diperkeras, lagi dipanaskan. Baik, kita berzikir dulu bersama-sama. Yaitu pertama kita baca Al-Fatihah dulu ya. Nanti saya pimpin. Insya Allah ibu atau bapak bisa mengikuti saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terus surat Al-Baqarah ayat terakhir, 3 ayat terakhir Bu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita terakhir baca ini Al-Mu'awwadzatain. Jadi 2 surat untuk isti'adzah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin.
dalam ajaran Islam itu ada yang disebut doa dan zikir ya. Kalau saya perhatikan kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang ditulis para ulama, itu biasanya mereka menempatkan di akhir itu bab adzikri wad doa, bab zikir dan doa. Artinya apa? Doa itu untuk kita meminta kepada Allah, zikir sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya itu oleh para ulama sering diletakkan doa zikir atau zikir dan doa. Kalau zikir itu ada beberapa yang kita harus baca sesuai dengan teksnya atau dihafal. Kalau doa kata Rasul boleh dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau berdoa ya Allah mugi dipaparin rizki itu cek Sunda namanya warjukni pasian rizki boleh kecuali dalam sholat ya nanti. Kalau zikir itu ya tidak pantas, maksudnya misalnya ya Allah ampuni zikir misalnya enggak. Jadi zikir itu ada khusus, dia harus baca sesuai dengan yang tertera gitu. Tidak enak juga kan kedengarannya tuh dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Nah mudah-mudahan zikir yang kita baca diterima oleh Allah dan hati kita menjadi lembut ya, hati menjadi tentram. Baiklah para ibu, para bapak, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit mengulang saja ya, karena saya yakin ilmu bapak ibu sekalian insya Allah banyak belajar ya, karena ada internet. Apalagi di Eropa ini internet sangat lancar sekali ya. Internet itu bisa jadi dua. Kata guru saya, qad yakunu syaiton wa qad yakunu syaikhon. Bisa jadi setan, bisa jadi syekh gitu ya. Bisa jadi setan, bisa jadi guru. Jadi kalau kita menggunakan untuk hal yang negatif, dia jadi setan buat kita. Tapi kalau menggunakannya untuk hal yang positif, itu dia jadi syekh, jadi guru. Silakan saya coba klik misalnya cara doa masuk WC misalnya. Itu pasti ketemu insya Allah. Cara sholat yang benar, silakan saja di Google. Itu Syekh Google, makanya saya nyebutnya syekhgoogle.com, pasti ada. Jadi makanya saya sebut insya Allah kita mengulang sajalah, mengulang apa yang sudah kita ketahui atau yang kita nanti cari di google.com gitu ya. Saya diminta untuk sedikit memberikan pesan tentang ibadah haji. Kalau teknisnya insya Allah nanti Ustadz Jatmiko akan menerangkan secara detail. Kemudian Pak Roni juga akan membahas. Kalau saya lebih ke bagaimana hakikat ibadah haji secara khusus dan ibadah secara umum. Bagaimana hakikatnya itu? Apa sebenarnya fungsi ibadah itu? Kita harus tahu mengapa kita harus beribadah. Ibadah itu dalam bahasa Arab dari kata ain, ba, dan dal ya. Ain, ba, dal. Disambungkan jadi abida. Abida itu abdun. Abdun itu hamba. Hamba itu budak. Kita tahu ketika budak itu seperti apa? Ya, turut pada majikan, taat, tidak boleh membangkang, tunduk patuh gitu ya. Nah, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita hamba, maka ya kita harus tunduk, harus patuh, berserah sepenuhnya, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh bertanya, kenapa harus begini? Nah, itu tidak ada. Karena ya kita kan hamba. Kita hamba kepada Allah. Terus kita kan masa kita disebut hamba, ya wajar, Allah kan yang menciptakan kita. Siapapun pasti tidak ada yang menolak bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kecuali mungkin ada yang tidak percaya Tuhan ya. Sekalipun orang itu tidak percaya Tuhan, kita sebut ateis, hati kecil mereka itu pasti berkata bahwa ada sesuatu di balik alam dunia ini. Dunia ini pasti ada. Dia bisa arogan, tapi ketika misalnya dia ditimpa derita atau saudaranya meninggal dan sebagainya, tiba-tiba hatinya tersentuh, dia pasti, hati kecilnya itu pasti kembali bahwa pasti ada zat yang maha besar di alam dunia ini. Meskipun dalam pengakuannya dia tidak mengenal dan tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi usia oleh Allah, diberi anugerah, kita diciptakan oleh Allah itu, kita kalau melihat ilmu pengetahuan itu kan, kita ini adalah sel-sel terbaik kan. Silakan, mungkin kita sudah tahu ya. Jadi sekian miliar atau sekian ratus juta itu sel yang diberikan, atau sel sperma, maaf, itu ketika ketika manusia berhubungan, kemudian terjadi percampuran antara sperma dan sel ovum, itu dari sekian juta sel yang kita sekarang jadi itu adalah satu, ya kita. Itu disebut sel terbaik dari sekian juta sel. Mungkin kita berpikir ya, yang terbaik saja seperti ini ya. Bandelnya minta ampun, beletnya minta ampun gitu istilahnya. Kita ini yang terbaik, Bu. Kita harus syukuri. Allah memberikan anugerah kita menjadi manusia terbaik. Diciptakan, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan udara gratis. Apalagi hidup di Eropa, segala-galanya gratis katanya ya. Pendidikan bagi sebagian orang gratis juga. Dokter gigi enggak? Enggak ya, kecuali dokter gigi ya. Banyak anugerah itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedip mata kita, siapa yang bisa menghitung, Bu, sudah berapa kali kedip mata sampai saat ini? Tidak ada yang bisa menjawab, dan itu oleh Allah. Silakan. Dalam semenit berapa kali kedip? Tidak ada yang ngapain juga 2 menit berapa kali kedip ya. Tidak ada kerjaan. Sudahlah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nikmati. Bentuk hidung kita ke bawah, tidak ke atas, Bu. Itu kalau kita jeli, oh, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus telinga kita tidak keras, tidak terlalu lembek kan? Tidak keras, tidak lembek, kata orang Sulawesi. Proporsional. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut yang tumbuh ini katanya zatnya sama dengan kuku kalau tidak salah ya, atau gitu ya. Tapi itu tidak pernah ketuker gitu. Mana yang kuku, tidak kuku ke sini, tidak mungkin kan? Tidak pernah ada yang terbalik. Sudah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita. Kalau kita jadi hamba Allah, ya memang Allah patut untuk dijadikan sebagai Tuhan segala hal. Kita menyembah Allah, menghamba kepada Allah, itu ya sudah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, karena kita hamba, kita beribadah sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Makanya kalau Allah menyuruh untuk sholat misalnya, itu tidak usahlah kita bertanya, kenapa harus sholat sih? Nah, kalau Allah melarang, misalnya ada makanan 4 hal saja yang dilarang gitu ya, homer, babi dan sebagainya, kenapa sih harus dilarang? Nah, itu sebagai hamba yang baik, yang bijak itu, ini Allah yang memerintah, Allah yang melarang, ya kita kan budak Allah, hamba Allah. Allah ingin begitu, ya kita turut. Meskipun nanti pada akhirnya, makanya para ulama kan begini, kalau Allah memerintahkan sesuatu, cepat atau lambat, tahu atau tidak tahu, itu pasti ada hikmah, manfaat, rahasia, kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau Allah melarang sesuatu, itu pasti ada sesuatu kejelekan yang harus kita jauhi. Jadi larangan dan perintah itu hikmahnya akan kembali kepada kita, kebaikannya akan kembali kepada kita. Contoh sajalah, sholat lah. Coba sholat. Kita akan banyak mengetahui rahasia sholat itu. Saya pernah menerjemahkan salah satu buku ya, bagaimana pengaruh sholat terhadap penyakit varises. Ibu yang ini ya, yang ada varises itu. Varises kan? Urat merungkut bahasa Sunda namanya. Jadi urat mengkerut gitu ya. Itu di Mesir ada salah seorang dokter bedah, dia Dr. Taufik Ulwan ya sekarang. Dia kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Alexandria, Iskandaria di Mesir. Sengaja menulis buku, saya meneliti orang yang pekerja pabrik yang kerjaannya berdiri gitu ya, yang sholat dan yang tidak sholat. Itu dari data statistik menunjukkan ternyata orang yang lebih banyak terkena varises itu yang tidak pernah sholat, berdiri sangat lama, nggak gerak. Dalam gerakan sholat lah, kalau sholatnya benar ya, tidak sholat papatong isang istilahnya. Capung itulah, capung itu kan, ya begitulah. Nah, karena sudah ahli jadi cepat, tidak. Jadi
gerakannya biasanya 5 menit, ini cuma 1 menit. Kenapa? Sudah ahli, saya sudah 70 tahun soalnya. Nggak ada itu ya. Kalau gerakannya pas, itu kata dokter itu dia akan menjadi terapi bagi penyakit varises. Itu sekarang yang terbukti. Perintah sholatnya kapan? Sudah lama sekali, 14 abad yang lalu. Makanya kata Allah, kamu tahu rahasianya atau tidak, karena kamu sebagai hamba, ya turut saja. Nanti akan ada. Contoh misalnya kayak daging babi ya, maaf. Mungkin kedokteran juga sudah sepakat, mungkinnya di sana ada semacam cacing dan sebagainya lah. Banyak. Itu hikmah atau rahasia di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diharamkan itu jangan, kenapa sih diharamkan? Itu kan enak misalnya. Kenapa diharamkan? Sudah, kita ini hamba, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ibadah itu sendiri adalah, kalau kita benar-benar bisa menghayati, ibadah itu adalah kebutuhan kita sebenarnya. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, setidaknya 2 unsur. Satu unsur physically ya. Yang kedua adalah ruhi, spiritual. Fisik itu harus ada asupan gizi dan konsumsinya. Kalau kita tidak makan, apalagi setelah 6 jam, 4 jam, itu biasanya lapar dan lemes. Apalagi di musim dingin cepat lapar ya. Kalau musim panas ya gampang susah kenyang, sama aja itu karena dia tukang makan. Jadi kalau musim dingin itu 6 jam, 4 jam itu sudah lapar. Kenapa? Ya itu kebutuhan fisik, dia harus ada asupannya itu. Tapi ingat, tidak hanya fisik semata manusia itu, ada spiritual, ruh, hati, kolbu, kita menyebutnya kolbu ya. Itu juga harus ada asupannya, harus ada gizi yang diberikan. Nah, apa itu asupannya? Yaitu agama, Al-Quran, sholat, salah satu haji. Nanti yang beberapa orang yang akan menulis itu bagaimana memenuhi spiritual, memberikan konsumsi yang menjadi kebutuhan jiwa, kebutuhan batin seseorang. 2 hal ini merupakan ya harus dijalankan secara seimbang. Tidak bisa kita misalnya terbalik ya. Misalnya ketika kita lapar, itu tidak bisa kita dikasih makan itu dengan kulhu kepala binas 70.000 kali misalnya. Saya lapar, ya sudah kamu baca Al-Ikhlas 1000 kali. Kenyang enggak? Tidak akan pernah itu, Bu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad 1000 kali juga tidak akan pernah kenyang. Kenapa? Karena beda, itu jalurnya beda. Jadi kulhu beres, baca Quran kulhu beres, lapar tetap. Atau sebaliknya misalnya ya, sedih, galau, sudah sini saya kasih bubur. Bubur habis, galau dan sedih masih. Kenapa? Karena asupannya itu bukan di situ. Makanya Al-Quran menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, zikir itu bisa menenangkan hati. Nah, berarti zikir itu bisa menenangkan hati. Sedih misalnya ditinggal istri, ditinggal suami, sedih anak-anak pergi, sedih pekerjaan hilang. Itu bukan pergi ke kebab kemudian makan, itu hilang, tidak akan hilang sedihnya. Tapi baca Quran, zikir, sholat, tahajud, itu asupan hati. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ibadah kebutuhan kita. Nah, inilah yang akan menjadikan kita menjadi semangat untuk bisa beribadah. Karena sudah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, maka kita akan merasa butuh gitu ya. Ketika kita galau, ada resep dari Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 1-10 itu bisa dilihat. Kalau kita sedang diliputi kesedihan, kumil laila, bangun malam, tengah malam atau 1/3 atau 2/3, silakan sholat malam. Meminta sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kesedihan. Minta apa? Kalau yang belum nikah mungkin minta jodoh, yang belum punya kerja minta kerja, yang belum punya apalagi lah, silakan bangun malam kata Nabi. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila, baca Quran secara tartil. Kemudian wazkurisma rabbika bukratan wa asila, silakan sebut nama Allah, ingat nama Allah pagi dan sore, pagi dan petang. Wa tawakkal alaihi tabattal ilaihi tabtila, ibadah secara penuh. Kemudian tawakal kepada Allah dan hijrah kepada Allah.
Maksudnya apa? Itu semua asupan batin harus bisa dipenuhi oleh kita. Kemudian hakikat ibadah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ibadah itu ternyata bukan hanya ritual saja. Kita bisa menjadikan kehidupan pekerjaan kita menjadi ibadah. Kita bisa menjadikan mencari ilmu kita sebagai ibadah. Khidmah atau namanya apa? Pengabdian seorang istri terhadap suami itu bisa jadi ibadah. Nafkah yang diberikan seorang suami terhadap istri dan anak itu juga bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam salah seorang ulama mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala hal yang mengundang ridho Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu agar Allah ridho, agar Allah suka kepada kita, itu namanya ibadah. Kalau kita mengundang cinta Allah kepada kita, itu namanya ibadah. Baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Maka kemudian kadang kita sering lupa bahwa ibadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Dan kita lakukan tadi itu ya. Kita sudah diberi rezeki, bagaimana syukurnya itu? Ya sudah, ibadah kepada Allah. Rukun Islam ada 5, laksanakan itu semua. Kemudian ada yang sunat-sunatnya, laksanakan itu semua. Itu akan mengundang dan atau bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah tahu cerita Rasulullah ya. Rasulullah itu pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, coba ceritakan kepada kami seperti apa sih ibadah Nabi itu?" Gitu. Ibadah Nabi itu seperti apa? Maka Aisyah menjelaskan, oh ibadah Nabi itu begini. Kalau malam sholatnya sampai bengkak-bengkak gitu. Kita juga kalau bengkak-bengkak masuk sama ya, cuma bukan karena sholat, kelamaan di mall. Nabi itu sholat malam sampai bengkak-bengkak, saking lamanya ya, baca surat Al-Baqarah, kemudian dan sebagainya lah. Sedekahnya Nabi itu sedekah yang tidak takut miskin. Jadi kalau sedekah itu ada yang perlu kasih, dia tidak takut esok makan atau tidak. Waduh, katanya. Kita susah sekali ya kadang-kadang ya. Kita kadang-kadang punya 2 dimensi. Kalau kita diminta untuk sedekah, pakaian kita banyak, silakan atau sedekahkan kepada fakir miskin di kampung ini ya. Mendadak ketika diajak sedekah, mendadak semua jadi bagus. Aduh, ini kayaknya baru beli kemarin. Aduh, ini dari Swedia belinya mahal nih. Aduh, ini dari Belanda. Aduh, gimana ya? Giliran mau ke pengantinan, aduh ini kayaknya warnanya sudah pudar. Yang ini kayaknya sudah ada sedikit longgar dan sebagainya. Tapi Nabi ketika ada salah seorang Arab Baduy ya datang kepada Nabi, dia butuh, benar-benar butuh dan meminta sesuatu. Di Nabi itu ada kambing. Kambingnya dikasih semuanya, silakan ambillah. Tidak pernah menyesal dan sebagainya. Heran kan orang itu, lah dikasih semuanya, padahal Nabi kan juga di rumahnya itu tidak ada apa-apa, tapi pas butuh ada gitu, pas-pasan itu. Qanaah itu begitu. Jadi kita jangan minta ya Allah minta gunung 2, minta rumah 3, jangan minta yang seperti itu. Nanti yang ngurusnya susah. Ntar minta ini minta itu, mending minta pas-pasan, qanaah, pas butuh ada gitu ya. Pengen mobil ada gitu. Pengen ke situ tercapai. Pengen ke Eropa juga tercapai gitu ya, yang penting ya Allah, qanaah itu juga akan mengkayakan seseorang. Karena kekayaan itu bukan kaya harta, tapi hati yang lapang, hati yang qanaah akan diterima. Nah, kata Nabi Istri 5 aja Pak ya. Saya boleh 4. Sekarang orang Indonesia. Nah, itu dia. Nah, maka orang Arab itu heran, hebat sekali infaknya, langsung datang kepada kaumnya itu, woi kesini, baru kali ini saya menemukan orang memberikan harta, memberikan kambing ini la yakhaful faqr, dia ngasih aja tidak pernah takut miskin besok atau lusa. Ayo masuk Islam kalian. Kenapa? Itu nabinya orang Islam, sekampung masuk Islam karena mendengar Nabi memberikan seperti itu. Nah sikap seperti ini kan sangat terpuji sekali gitu ya.
infaknya seperti itu, kemudian hajinya dan lain sebagainya lah, sangat mulia sekali. Para sahabat yang tadi itu akhirnya, waduh, gimana ini Nabi itu sholat sampai bengkak-bengkak, kemudian infaknya sebagus begitu, sudahlah, akhirnya udah saya akan sholat terus lah, tidak akan tidur-tidur nih. Yang satu lagi bilang, sudah saya akan saum terus, tidak akan buka-buka. Yang satu lagi, sudah saya akan menikah lah, mau ibadah terus, mau diam di masjid terus gitu, nggak akan keluar kemana lah gitu ya istilahnya ya. Datang Nabi itu, ngapain 3 orang itu katanya. Ini Nabi dia menanyakan ibadah engkau. Terus dia bilang apa? Dia bilang seperti itu. Kamu itu jangan begitu. Yang paling takwa, paling takut kepada Allah itu adalah aku. Kata Nabi itu, meskipun aku yang paling takwa, tetapi aku saum, tapi aku juga berbuka. Aku sholat, tapi juga ada tidurnya. Aku juga menikah, begitu ya. Maksudnya apa? Keseimbangan antara ibadah dan kehidupan duniawi. Ya kalau malam, bangun malam. Setelah itu, ketika kerja, ya kerja, gitu ya. Ketika ada waktunya saum, ya saum. Ketika tidak saum, berbuka, ya saatnya berbuka. Ketika sudah mapan, sudah ada calonnya, ya jangan dituna-tuna, nikah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau membenci sunnahku, dia itu bukan golonganku. Maksudnya saya ingin menekankan bahwa balancing antara ibadah kemudian kehidupan duniawi itu harus seimbang, tidak meninggalkan satu yang lain. Nah, masuk ke pembahasan haji ya sedikit, waktunya sudah agak mepet. Jadi karena begini, haji itu salah satu rukun Islam ya, wajib 1 kali seumur hidup ya. Jadi wajibnya itu 1 kali. Setelah itu kalau ada rezeki itu sunnah ya. Setelah itu sunnah. Nah, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kata Nabi, hujju, silakan kamu berhaji. Sahabat itu penasaran, ya Rasul tiap tahun atau gimana? Nabi tidak menjawab. Bertanya lagi, ya Rasul tiap tahunkah? Rasul diam juga. Ketiga kali dia bertanya, ya Rasul tiap tahunkah? Kata Nabi, kamu itu jangan seperti orang Yahudi gitu ya istilahnya. Orang Yahudi itu segala ditanyakan kan. Cerita Nabi Musa, kamu sembelih sapi, kata Nabi Musa itu. Sapi yang gimana ya? Terus sapinya itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pokoknya yang sedang-sedang saja. Ya, yang sedang-sedang. Sudah diberikan pernyataan itu. Bertanya lagi, warnanya gimana ya Nabi? Warnanya itu sofro, faqi'ul laun. Pokoknya kekuning-kuningan ya. Jadi sapi bule gitu ya. Sofro, faqi'ul laun. Jadi pokoknya kalau sapi itu dilihat menyenangkan mata gitu ya. Jadi indah gitu. Setelah itu susah kan, jadi susah. Pertama kali disuruh untuk menyembelih sapi, ya sudah sapi mana aja itu sudah beres kewajiban. Tapi Yahudi dasarnya maunya terus sampai akhirnya kata Nabi, hampir saja kamu tidak dapat melakukan perintah kami karena banyak orang. Kata Nabi, kamu itu kalau kamu mengatakan hajilah kamu, berarti itu 1 kali saja. Karena kalau aku jawab setiap tahun itu pasti nanti akan wajib dan kamu tidak akan mampu. Yang 1 kali ya susah ya. Susah gitu meskipun sudah mampu sebagian orang ya. Nah, maka hakikat haji itu sendiri adalah bagaimana kita bisa datang ke Baitullah untuk apa? Untuk ibadah tadi saya sebutkan. Kenapa itu? Kita lihat bahwa kita ini manusia diberikan kolbu. Orang yang masuk surga itu kata Nabi bukan orang yang cerdas, tidak ada itu hadisnya. Saya belum pernah menemukan orang yang meraih gelar doktor 3 kali akan masuk surga, tidak ada. Orang yang misalnya profesornya 4 kali akan masuk, tidak akan. Akal itu standarnya apa? Kolbu, hati. Jadi kalau kita bodoh juga insya Allah bakal masuk surga lah, insya Allah. Asal apa? Hatinya ini spiritualnya kuat gitu. Kan tenang lah, pas-pasan oke lah. Yang penting mas saya bisa soleh, bisa tidak pernah memiliki rasa dengki kepada orang, tidak pernah memiliki rasa dendam. Melihat orang sukses kita ikut senang, melihat orang sedih kita ikut bersedih. Meskipun saya belet gitu, hiji tambah hiji asana teh pohode sabarahnya hiji tambah hiji. Berapa saya tambah saya lupa.
menghafal alamat susah, nggak apa-apa. Yang penting kolbu, kata Allah, man jaa biqalbin salim. Yang masuk surga itu yang hatinya bersih ya. Tapi nenek-nenek itu nggak akan masuk surga ya nanti, mohon maaf kata Nabi itu ya. Jadi nggak ada itu nenek-nenek di surga. Pernah Nabi itu ditanya, ya Rasul, neneknya datang kepada Nabi ya. Ya Rasul katanya, karena nenek ya. Tolong doakan nenek supaya masuk surga gitu istilahnya. Nabi bercanda, Nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek kan biasanya suka sensitif ya, udah biasanya sensitif gitu ya. Sedih itu, nangis, balik lagi, Nabi tersenyum, nenek sini. Memang di surga itu tidak ada nenek-nenek, karena jadi ganjil di surga. Aduh, ada nenek-nenek di surga ini. Surga itu indah, nggak asik di surga ada nenek. Di surga itu nanti nenek akan kembali muda, jadi sweet 70. Ceria lagi. Jadi ceria lagi ya. Jadi tidak apa-apa sekarang jadi nenek. Jadi gadis lagi. Insya Allah itu hanya tertawa. Ada mall juga. Sama juga kakek-kakek juga ya. Nggak indah juga ya. Jadi bujang lagi. Itu dalam surat Al-Waqi'ah ada apa namanya, saya lupa, waja'alakum abkara uruban atroba. Jadi nanti bakal sepadan, kakek-kakek juga jadi ikut muda, neneknya jadi ikut muda di surga. Jadinya balance. Ada pertanyaan katanya, kan di surga itu nikmat sekali ya, makan apa saja boleh, sepuasnya boleh, suami pasangan juga boleh. Terus gimana? Ada pasangan ada juga Bu. Itu. Semuanya boleh. Terus nanti gimana katanya? Terus nanti gimana itu kan biasanya kalau sudah makan kenyang tuh. Nggak pernah kenyang. Terus gimana kalau dia mau buang hajat katanya? Kalau ada salah seorang ulama mengatakan nanti itu hajatnya itu kotoran keluar melalui keringat yang sangat harum. Pokoknya indah lah surga itu ya. Surga itu indah. Mari bertemu bersama. Cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua ya. Salah satu pesan ulama, mungkin kita harus mengetahui hukum-hukum haji ya. Jadi nanti yang akan dijelaskan Pak Jatmiko, bagaimana ihram, bagaimana tawaf, berapa kali tawaf, terus bagaimana cara mencari kerikil untuk lempar jumroh dan semua itu perlu ya, perlu. Tapi jauh lebih dari itu, kita harus bisa merasakan keagungan atau kelezatan beribadah haji, terutama haji ya. Itu harus bisa dirasakan. Nah, maka kata ulama mengatakan at-talazzuz fi hadza. Jadi kita harus benar-benar menikmati dan merasakan kenikmatan kita beribadah di selama di haji, ibadah haji itu. Maka bagaimana cara menikmatinya? Ya kita harus tahu gambaran seperti apa haji itu sendiri. Ketika ihram itu kan kita suka memakai baju putih, tidak ada jahitan sama sekali, kulitnya hitam atau putih tetap kainnya putih ya. Mau kulit hitam, mau kulit putih, kulit sawo matang, sawo busuk, semuanya pakai kain ihram, kain putih. Jadi ingat Bu, ketika kita mau melaksanakan ibadah haji dan ihram, kita ini ibaratnya kita mau meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Lihat saja ketika kita meninggalkan keluarga yang ditinggalkan. Itu doanya apa? Allahumma antas sohibu fis safar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menemani aku di selama perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Dan Engkaulah yang menjaga keluarga yang kami tinggalkan. Itu artinya apa? Pamitan. Pamitan itu ya. Kemudian apa yang dibaca oleh orang yang ditinggalkan? Astaudiullah hadina wa amanataku akhiru amali. Kata yang ditinggalkan itu, aku titipkan. Kalau suami, wahai suamiku, aku titipkan agamamu. Aku titipkan amal terakhirmu. Jadi jangan sampai su'ul khotimah. Itu bagaikan pamitan untuk menuju ke alam yang lain, ke alam akhirat. Oleh karena itu simbolnya itu kan putih. Ketika datang ke sana itu berkumpul, apalagi nanti di padang Arafah, itu bayangkan bahwa nanti di akhirat ada yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kalau di wukuf Arafah itu masih memakai kain ihram, nanti padang Arafah itu tidak ada pemakaian sama sekali. Kata Nabi mengatakan matahari akan didekatkan, mungkin sekitar 1 mil atau sekian mil. Kata Nabi mengatakan
keringatnya itu ada yang sampai 2 pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahkan ada yang berenang-berenang di atas apa namanya keringatnya sendiri. Itu tergantung apa amalannya masing-masing. Hanya kata Ibnul Qayyim mengatakan ketika kita di alam dunia ini keringat kita sering keluar tidak di jalan Allah, keringat kita keluar untuk maksiat, itu nanti di akhirat keringat itu akan menjadi apa namanya kolam panas sekali dan nadamatan makhsarah kata Ibnu Qayyim. Itu akan jadi penyesalan. Oleh karena itu keringat itu keluarkan untuk yang baik-baik. Bekerja sampai berkeringat tuh ya, bekerja atau jangan cuma makan doang berkeringat itu ya. Jadi keringat keluar karena makan gitu dan kerja itu gitu ya. Maksudnya nah padang mahsyar ketika Arafah itu bayangkan bahwa kita akan pergi untuk selamanya gitu. Bayangkan supaya kita bisa menghayati ya. Jangan cuma mengetahui hukum-hukumnya saja. Kita lihat ketika di Arafah misalnya itu tidak ada satupun yang memakai pakaian selain pakaian ihram. Kulit apa pejabat, rakyat, orang kulit putih, kulit hitam dan sebagainya semuanya sama di padang mahsyar. Doa yang mereka panjatkan juga sama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seharian setelah apa namanya ada waktu tertentu nanti jelaskan itu memohon kepada Allah. Kata Nabi, perbanyak doa. Jadi ketika di Arafah itu perbanyak doa, silakan. Ingat semua kesalahan kita terhadap suami atau istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap orang tua. Ingat di situ. Kata Nabi, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang dianggap itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita terhadap orang tua. Mungkin orang tua yang sudah meninggal, dulunya kita ini sangat membangkang terhadap orang tua, tapi ketika mereka meninggal kita tersadar. Silakan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah itu. Atau mungkin istri kita dulu sering kita zalimi, memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Itulah simbol bahwa manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu adalah apa? Takwa ya. Surat Al-Hujurat lihat, Allah menciptakan manusia dari laki-laki, perempuan. Kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi suku kita itu pasti beda-beda ya. Ada yang sukunya ada perpecahan suku ya, rombehen kalau bahasa Sunda itu. Laki-laki, perempuan, kabilah-kabilah, bangsa, negara berbeda-beda. Tetapi yang paling mulia itu apakah laki-laki? Belum tentu. Bisa jadi perempuan lebih mulia. Apakah perempuan juga belum tentu. Apakah kabilah Arab? Belum tentu, Bu. Abu Jahal itu dari Arab. Tapi kata Allah, tabat siada Abil Lahab, celaka itu kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sudah distempel masuk neraka. Ada juga Abu Lahab, terus Qarun, Firaun sudah mendapat stempel. Ada juga yang sudah mendapat stempel surga, Abu Bakar, kemudian Umar dan sebagainya. Nah itu belum tentu, orang Arab belum tentu. Karena ada di dalam Mesir juga kan ada Firaun, ada Nabi Musa gitu ya. Yang paling mendorong atau yang akan memuliakan seseorang itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya takwa itu apa? Takut ya. Intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya bekerja, takut nih kalau kita tidak tuntas pekerjaan kita. Ketika kita menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, saya takut kalau Allah bertanya kepada kita, apa tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagainya. Nah hadirin, para ibu, para bapak sekalian, mungkin kita ringkas saja yang terakhir ya, karena nanti kita akan mendapat penjelasan teknis dari Pak Jatmiko. Suatu ketika Umar bin Khattab ya kalau tidak salah, Umar bin Khattab itu melakukan turba, turun ke bawah, atau apa namanya, belusukan ya, itu ada istilah baru itu, belusukan. Jadi tradisi itu sudah lama itu ya, Umar bin Khattab itu lebih belusukan lagi. Umar bin Khattab itu sebelum jadi khalifah itu kuat, kekar dan lintuhnya
Lintu itu apa ya? Kayak Mas Tio mungkin ya. Pekar sekali. Segar, bugar gitu ya. Ketika diangkat jadi khalifah, beberapa tahun berjalan, itu jadi mengurus, jadi kurus. Kenapa? Ya itu kerjaannya itu. Malam-malam berdoa kepada Allah agar rakyatnya itu dimakmurkan. Ketika ada proyek-proyek itu, sudahlah jangan pikirkan dia aku dapat berapa, sudah rakyat saja. Sampai terkurus-kurus gitu memikirkan rakyat. Bedalah dengan negara kita, Bu ya. Dengan konon gitu ya. Wallahu a'lam itu. Biasanya gitu ya. Umar bin Khattab itu begitu. Umar bin Abdul Aziz juga seperti itu. Sebelumnya itu mapan sekali. Ketika jadi khalifah karena ada urusan dengan umat, dia memikirkan 100%. Kemudian hartanya juga dibagi-bagi. Maksudnya apa namanya? Tidak berpikir mengumpulkan harta untuk dirinya, tapi bagaimana dirinya bisa berbakti dan menyumbangkan sebanyak-banyak untuk rakyatnya. Umar saat itu jalan-jalan belusukan malam-malam ingin melihat rakyatnya bagaimana kondisi mereka gitu ya. Tiba-tiba ada percakapan dalam satu rumah, ada 2 orang perempuan, yang satu masih muda, anak-anak ya, satu ya ibunya. Tiba-tiba ngobrol. Kemudian saat ngobrol itu menarik nih ya. Umar mengatakan begini. Ya Umar mendengar bisik-bisik mereka ya. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Jadi kata si Neng, dia tuh penjual susu ya, susu murni. Kayaknya kita nggak kaya-kaya ini jualan susu murni ini. Sudahlah Neng, tambah aja lah. Jadi campur saya sama air. Biar nanti kan untungnya jadi banyak. Karena yang laku juga nanti kan banyak, untungnya banyak. Kemudian anak itu berkata, lah Bu, kan peraturan Umar mengatakan bahwa tidak boleh dicampur. Jadi kalau mau jual susu tidak boleh dicampur ya. Jadi susu setengah murni, tidak, pokoknya murni susu. Itu kan ada aturannya katanya. Khalifah sudah memberikan aturan tidak boleh dicampur. Langsung ibunya, atuh Neng, kumaha atuh Neng, irah atuh ibu beli ini. Kapan lagi nih, untungnya kan kecil. Tapi kan udah ada aturan. Itu aturan Umar, Neng. Umar gak akan tahu, kita kan ini malam-malam begini. Umar tidak akan pernah tahu. Apa jawaban anak itu? Wahai ibuku, boleh saja Umar tidak tahu. Oh boleh deh. Padahal supaya dramatis ini. Belum dulu. Jadi dapat energinya. Karena ceritanya lagi seru, ibu-ibu pengen dengar. Tenang Bu. Kan biasanya ada pelan, ada tinggi gitu ya. Maaf saja Bu ya. Intinya cuma susu. Nah, jadi kata ibunya itu, ini aturan Umar tidak akan tahu bahwa kita mencampur susu ini katanya. Yang paling mengejutkan dari anak tersebut, ibu, Umar itu tidak akan tahu. Kan ini malam begini, Umar boleh jadi Umar tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Kalau Umar tidak melihat dan mendengar kita saat ini, tapi Allah Maha mendengar dan melihat. Itu kata anaknya. Kata anaknya. Umar yang mendengar percakapan itu benar-benar terharu. Alhamdulillah. Ada rakyat, anak kecil, ini dia adalah rakyatku yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepadaku. Itu pemimpin yang sangat berhasil gitu ya. Jadi ketika rakyat itu sudah takut kepada Allah daripada takut kepada pemimpinnya, lebih daripada takut kepada dia, itu berarti pemimpin yang sukses. Umar kembali ke sana. Kebetulan ada anaknya yang belum menikah, ada bujang. Jangan dia katanya. Ya, hayang kawin tuh gitu ya. Sudah di situ ada perempuan, itu ada anak sangat jujur sekali. Dia tuh sangat jujur dan pasti keturunannya nanti yang kamu dapatnya itu pasti akan soleh. Dia ada di tempat ini ya. Ya sudah, saya turut kepada bapak, saya akan nikah dengan anak itu. Akhirnya perempuan itu singkat cerita menikah dan melahirkan seorang putri. Kemudian putri ini menikah dengan salah seorang khalifah, mungkin kalau tidak salah zaman Bani Muawiyah. Nanti anaknya itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi anaknya dari anak tadi, berarti cucu Umar ya, menikah dengan Abdul Aziz. Nanti Abdul Aziz dan perempuan tersebut kemudian anak Umar bin Abdul Aziz.
Mungkin kalau kita bilang tuhnya cek abdi ge kawin yang si itu mah jadi soleh kan anak keturunannya gitu kan. Jadi kata Nabi, prediksi Nabi itu begini, nanti itu rakyat itu akan makmur ketika dipimpin oleh 2 Umar katanya. 1 Umar bin Khattab, 2 Umar bin Abdul Aziz. Para sahabat itu masih 2 Umar ya, Umar bin Khattab sudah. Ini Umar yang mana lagi katanya. Ternyata setelah sejarah berlangsung, ternyata Umar bin Abdul Aziz. Inilah prediksi Rasulullah. Kamu kata sahabat, oh benar, prediksi Rasulullah tidak pernah salah. Umar bin Khattab memimpin rakyat dan rakyatnya makmur. Mau sedekah itu susah katanya. Karena ya makmur ya. Demikian juga zaman Umar bin Abdul Aziz, makmur itu. 3 tahun pemerintahan itu kemiskinan itu bisa dituntaskan ya. Salah satunya yang saya baca dalam sejarah itu karena mereka orientasinya itu adalah pendidikan. Ini yang perlu ditiru oleh Indonesia di sana gitu. Kita mau di Swedia. Kalau di Swedia mah makmur lah insya Allah ya. Sampai mahal-mahal. Nah kemudian itu salah satu contoh bahwa kita Itu namanya Abdul Aziz. Itu dia. Nah jadi bagaimana kita menjadikan ibadah semuanya itu selain pembersih dosa-dosa kita, kemudian penghapus kesalahan-kesalahan kita, juga upaya untuk kita menjadi takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah hanya takut kepada Allah, insya Allah keluarga akan beres, kemudian masyarakat akan beres, diri kita pun akan menjadi beres. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah, kamu akan beruntung. Wattaqullaha may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa jangan lupa setelah nanti, terutama yang beribadah haji yang tahun ini, itu jangan lupa penghayatan dan perenungan akan makna ibadah itu sendiri. Makna ibadah haji, makna ihram, makna tawaf, makna wukuf, makna tahallul dan sebagainya. Dan usahakan setelah pulang dari haji itu, kata Imam Hasan Al-Basri, kun zahidan fid dunya, zahidan fil akhirah, raghiban anid dunya. Jadi pas pulang dari haji itu, yang sebelumnya koret jadi berehan, yang sebelumnya hasem itu tidak pernah senyum jadi senyum, sebelumnya nggak zuhud jadi zuhud. Itu Imam Hasan Al-Basri. Jadi cirinya gampang lah, haji mabrur atau haji tidaknya terlihat saja, apakah dia semakin zuhud, apakah dia semakin dermawan atau tidak. Balasan orang haji mabrur itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang haji mabrur itu sudahlah surga, itu surga yang dari Allah. Amin. Kalau umroh ada kan begini, satu umroh ke umroh lain jadi kifarat dosa, jadi dosanya dihapus. Jumat ke Jumat yang lain dosanya dihapus. Satu sholat ke sholat yang lain mukaffirat dihapus. Wal hajjul mabrur, haji itu balasnya tidak dari haji ke haji, tidak, tapi haji itu surga lah, sudah surga itu. Tidak ada istilah penghapus dosa lagi. Makanya kita berdoa mudah-mudahan yang haji tahun ini menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang haji tahun depan atau tahun yang kita tidak tahu, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.